Aku tak tahu mengapa. Aku merasa agak melankolik malam ini. Aku melihat lampu-lampu kerucut dan arus lalu lintas Jakarta dengan warna-warna baru. Seolah-olah semuanya diterjemahkan dalam satu kombinasi wajah kemanusiaan. Semuanya terasa mesra, tapi kosong. Seolah-olah aku merasa diriku yang lepas. Dan bayangan-bayangan yang ada menjadi puitis sekali di jalan-jalan. Melawan lupa untuk pemuda. Buah karya Destiny Juang Bagusti. 28 Oktober 1928, jiwaku bergetar ketika mendengar setiap bait Sumpah Pemuda. Aku seorang anak merdeka yang lahir dari sejarahmu. Tepat 94 tahun yang lalu, dalam kenangan pilu, dengan sumpah suci dan berani, mampu menggetarkan angkasa dengan alusista. Tetapi ketika menatap teduh, melihat Nusantara yang keruh dan kian lumpuh, pemuda masa kini hanya sibuk berjuang pada akun pribadi. Namun bungkam ketika diminta untuk mengkritisi. Pemuda saat ini berlomba mengadu pikiran dan gagasan, tapi bukan untuk menghormati, melainkan untuk menjatuhkan dan untuk melukai. Pula mereka yang mengaku beragama malah termakan kata intoleran. Sungguh ironi negeriku ini. Wahai pemuda-pemudi bumi pertiwi, untuk sumpah yang telah kau lupakan, untuk sumpah yang telah kau abaikan, ini bukan hari tanpa arti, tetapi ini dari rakyat yang memiliki hati, dari pemuda yang cinta pada negerinya. Terima kasih. Jadi semua status ataupun tulisan yang sudah berada di ruang publik, sang penulis tidak punya hak atas tulisan itu. Kalau dalam perspektif pendidikannya seperti itu. Untuk lebih lanjut, saya memperkenalkan secara pribadi tentang Evaria Razak. Beliau itu Ketua Sanggar Seni Rumpun Dandelion di Buton Selatan. Kemudian Ketua Pengkajian dan Pengembangan Potensi Perempuan LKS Bagan Siar Cabang Buton Selatan. Ternyata saya juga kaget ini, dia juga PPD HIPMI Sultra. Selain itu dia juga dosen mengajar di beberapa tempat di Bau-Bau, guru juga dan termasuk juga penulis. Jadi lumayan lengkap lah karir beliau sudah. Saya ada yang menarik Kakak Eva dari tulisan ini, tapi nantilah, saya hanya mau baca saja sebagai pembuka dari diskusi kita. Di halaman 35 ya, kalau saya tidak salah, judulnya itu egois. Mungkin aku sedikit egois, sebab aku memesan pada Tuhan agar menjadi bidadari di surga kelak. Ini sebenarnya agak kontradiktif. Ketika seorang perempuan menulis kata bidadari yang diperuntukkan untuk dirinya, berarti kan
harusnya si penulis ini dia menjadi perempuan, menjadi laki-laki, bukan menjadi perempuan. Karena kata bidadari itu dikhususkan sebagai perempuan. Jadi dalam mindset berpikir kita, bidadari itu semua sama, perempuan. Mau dari mana saja, pasti berpikir seperti itu. Saya memulai kata dari situ. Selanjutnya silahkan mungkin Kak Eva untuk memberikan sedikit pencerahan tentang apa sih maksudnya sajak rindu. Kenapa sajak rindu kepada kasih? Kasih ini siapa sih sebenarnya? Apakah kekasihnya atau kampung halamannya atau orang tuanya atau lain-lain? Silakan. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan ini, kemudian Kak Karul yang sudah sudi mengenalkan saya kepada kawan-kawan di Kabupaten Muna, khususnya di Raha. Semua yang hadir pada malam hari ini, dari pegiat, dari organisasi atau siswa, ada juga guru. Alhamdulillah kita bertemu di satu tempat, NTC Tampo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana dulu nih Kak yang saya jawab? Yang tentang puisinya dulu, yang tadi dibaca, atau yang judul bukunya dulu? Kayaknya dari cover lah, bagus. Kita mulai dari covernya. Oke, baik. Jadi kita santai saja, jangan terlalu tegang. Meski sebenarnya saya deg-degan ketemu kawan-kawan di sini. Kalau di daerah saya sudah sering bersua dengan mereka, bersua di warkop, bersua di gunung, bersua di pantai. Jadi mungkin sedikit kami mirip berdua ini, suka mengawani adik-adik dan kawan-kawan di sudut semesta atau sudut alam dimanapun ruangnya. Terkait buku yang alhamdulillah sudah saya terbitkan, berjudul Sajak Rindu Buton Selatan Kepada Kasih. Jadi buku ini saya persiapkan kurang lebih 1 tahun proses penerbitan, 2 tahun proses penulisan. Kenapa kemudian berjudul Sajak Rindu Buton Selatan Kepada Kasih? Pertama, saya anak di desa, di daerah Buton Selatan. Kenapa saya pakai sajak rindu? Karena di dalamnya puisi-puisi, sajak-sajak, syair-syair ada. Gitu. Kemudian kepada kasih. Nah, ini yang kemarin juga banyak sekali dipertanyakan. Bahkan penerbit pun menduga bahwa itu kepada persona, kepada seseorang, dalam tanda kutip kekasih. Maksudnya beliau kepada kasih itu kepada lawan jenis persona, seperti itu. Tapi saya lagi-lagi tidak membatasi makna pembaca. Jadi saya pun tidak membantah Om Puding bahwa itu kepada persona, karena seperti tadi yang dibilang Kak Arul, itu seiring dengan Sapardi Djoko Damono, bahwa ketika puisi ini terlahir dari jemariku yang papa, maka ia bukan lagi milikku. Kuserahkan kau pada pusaran topan tentang nasibmu. Artinya bahwa penulis bertanggung jawab menulis, terlepas dari itu adalah milik pembaca. Milik pembaca di sini maksud saya adalah pembaca bebas memaknai apapun pesan nilai yang ada di dalam kandungan tulisan itu. Gitu. Tapi kalau dari saya sendiri selaku penulis, kepada kasih ini dia bersifat universal. Makanya saya pakai kata kepada kasih. Tuhan juga maha kasih kepada seluruh makhluk. Gitu. Jadi dirangkailah jadi satu, Sajak Rindu Buton Selatan Kepada Kasih. Kenapa demikian? Karena dari sekian perjalanan saya untuk melahirkan buku ini kan saya sudah jalan ke sana kemari, saya bertemu seniman-seniman, saya bertemu pegiat literasi, saya ketemu sastrawan dan lain sebagainya. Saya pengen di Busel, di Buton Selatan khususnya itu di daerah saya, ada yang menggiatkan itu.
saya punya senior namanya Sidin Lahoga, kami sama memanggil beliau Papi. Itu aslinya Buton Selatan di Kecamatan Sampolon, tapi beliau bergiat di Kendari karena istri beliau kan di sana. Nah, saya pengen sosok-sosok seperti Papi Sidin Lahoga ini ada di Buton Selatan. Kalau bukan beliau yang ke sana, itu paling tidak ada adik-adiknya atau kader-kadernya yang kemudian bisa menggiatkan kesusastraan di daerah. Gitu. Jadi buku ini adalah kerinduan saya terhadap kasih dalam tanda kutip ini adalah sosok-sosok yang kemudian bisa menggiatkan kesusastraan di daerah. Maka lahirlah Sajak Rindu Buton Selatan kepada kasih. Terlepas maknanya apa, itu masing-masing interpretasi pembaca. Lagi-lagi penulis hanya bertanggung jawab menulis, persoalan makna itu adalah kemerdekaan dan kebebasan pembaca. Kami tidak membatasi itu. Mungkin bisa ditanggapi. Oke, terima kasih. Ada memang beberapa sajak di dalam ataupun puisi itu berbentuk perasaan seseorang terhadap persona, itu ada. Kemudian ada juga masalah sosial, ada kemanusiaan. Kalau saya dalam menulis puisi, sebagian besar itu adalah mengindrai hal-hal di sekitar. Jadi tidak selamanya. Memang ada yang saya rasakan sendiri, tapi sebagian besarnya tadi adalah saya indrai hal-hal atau kejadian di sekitar. Kalaupun ada perasaan seorang kepada lawan jenis misal, kebanyakan isi tulisan saya itu adalah, kan saya punya kawan banyak nih, punya adik-adik banyak, komunitas. Jadi biasanya saya itu adalah tempatnya mereka bercerita tentang masalah pribadi, tentang masalah keluarga, tentang masalah hubungannya dengan seseorang. Jadi Spekulasi itu bukan spekulasi. Ya. Bukan spekulasi. Bukan, Kak. Ini real. Jadi karena saya jadi tempat ceritanya mereka, jadi saya sedikit banyak saya tahu kondisi hatinya, kondisi perjalanannya, bagaimana hubungannya dengan pasangannya. Nah, mereka yang cerita, saya yang merasakan. Jadi dari perasaan itulah lahir narasi-narasi puisi saya. Jadi kalau dia berbicara perasaan terhadap lawan jenis, itu adalah hal-hal yang saya indrai dari apa yang saya lihat di sekitar saya. Seperti itu. Terima kasih. Kan gini, berapa ratus, berapa juta lagu itu tercipta dari cinta dan patah hati. Iya. Lagu mana atau syair mana yang tidak tercipta dari kondisi seseorang yang tidak jatuh cinta atau lagi patah hati. Terus yang kedua, ada fakta yang membuktikan bahwa segala peradaban dari zaman batu sampai hari ini sudah masuk di dunia digital. Itu dasarnya adalah cinta. Misalnya kita lihat Taj Mahal itu berdiri karena kecintaan seorang raja terhadap istrinya. Misalnya piramida, sebuah keegoisan terhadap bahwa dia mencintai dirinya sebagai Tuhan. Kemudian yang kasus cerita rakyat yang membuat 1000 candi itu sampai hari ini, itu juga didasarkan dari kecintaan, walaupun itu salah. Tapi kan semua yang men-trigger kita, yang memicu kita membuat sesuatu itu adalah amarah dan cinta. Lantas dalam buku ini, apakah sejauh mana maksud saya hal itu memicu kita secara pribadi? Karena ini bentuk realitas yang terjadi di peradaban kita, bahwa seperti itu kondisinya. Semua lagu itu tercipta dari kesedihan, patah hati dan cinta yang begitu besar. Oke, terima kasih Kak. Jadi sebelum saya jawab nih Karun, saya bertanya dulu lagi kembali, apakah semua penulis, semua penyair, semua penyanyi, semua pencipta itu inspirasi dari tulisannya adalah mesti pengalaman pribadi, ataukah apakah dia hanya dibatasi sebatas itu Kak? Saya bertanya. Tidak juga. Oke. Nah, kalau seperti itu berarti saya masuk di frame yang itu tadi, bahwa tidak semua yang saya tulis itu berdasarkan jatuh cinta saya dan patah hati saya. Bisa saja saat ini saya menulis sesuatu yang sedih, tapi hati saya sedang tenang,
sedang tentram. Bisa saja hari ini saya menulis sesuatu yang seperti sedang berbunga-bunga, seperti sedang jatuh cinta. Tapi sebenarnya saya berada pada frame kesunyian saya sendiri, gitu kan. Jadi ada batasan, ada frame antara jiwa saya sebagai Eva dengan imajinasi saya dan nalar saya sebagai penulis. Kalau katanya Bang Cecep Samsul Hari itu salah satu sastrawan nasional juga, puisi adalah ruang lain dari penulis. Ruang lain yang dimaksud ini adalah imajinasinya. Jadi meski ada memang tulisan-tulisan saya yang pure itu pengalaman pribadi saya, tapi kebanyakan kalau pengalaman pribadi saya adalah saya merasakan realitas-realitas sosial dan kemanusiaan. Nah itu pure saya, gitu. Saya menjerit di situ. Kalau saya menangis di situ. Kalau saya sedang marah, saya marah di situ dalam tulisan saya. Jadi kalau dia berbentuk kemanusiaan, berbentuk sosial, pure itu murni jiwa saya merasakan, nurani saya mengalami. Tapi kalau kayak sedih, patah hati, jatuh cinta sampai harus menjadikan sosok persona itu adalah seseorang yang harus kita agungkan dan lain sebagainya, ya itu saya masih sebatas mengindrai apa yang ada di sekitar. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Saya bacakan satu puisinya, Cerita Hujan. Ini juga yang menarik. Memberimu isyarat lewat cerita hujan, tentang kebukuan rindu, tentang pucat pasti bibir yang mengatuk kata-kata. Ia menjelma genangan. Kita lama kenal lah. Kita ketemu di Makassar ketika dirimu S2 masih di UNEM dulu ya. Unhas. Ketika dirimu di Unhas, kita sempat ngopi-ngopi lah di warung kopi dan bercerita. Jadi makanya tadi pada saat kita datang, hal pertama yang saya lihat adalah tahun. Karena kenapa? Penting bagi saya melihat tahun, karena di beberapa tahun kemarin itu komunikasi kita agak intens ya, membicarakan tentang beberapa hal banyak. Jadi saya coba melihat itu. Kita ketemu 2019. Di sini ada puisi-puisi 2019. Ada. Cuman dari cerita hujan tadi itu saya menafsir bahwa memang menafsir ini persoalan asmara sih. Saya dekatnya ke situ. Tapi jangan dulu dijawab. Saya serahkan dulu sama teman-teman lain. Kalau kayaknya Mei dari tadi itu ingin sekali bertanya. Sini naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada moderator, pemateri juga. Sebenarnya saya di sini tidak mau terlalu banyak pertanyaan saya. Hanya ini saya mau pertanyakan mengenai isi buku tentang Sajak Rindu Buton Selatan kepada Kasih. Nah, saya tertarik kepada daftar isinya. Daftar isinya kan sangat menarik sekali ya. Ada kopi tanpa gula. Intinya banyak sekali. Tapi saya ingin pertanyakan apa sih alasannya Kakak Eva sampai daftar isinya itu sangat menarik, dan apa alasannya sampai daftar isi yang kita masukkan ini ada saja yang bikin seseorang bisa tertarik dalam daftar isi tersebut. Itu saja sebenarnya. Oke. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Kakek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu ke Mei ya namanya. Jadi Mei tertarik ya dengan daftar isi? Suka? Oh ya, silakan duduk. Riksan Ardian dalam goresan Parenaya. Masih teringat kisah itu.
tentang suara-suara gemuruh pada 28 Oktober yang sontak tak terdengar di telingaku akibat suara gerimis dari mata gadis berpayung hitam di bawah jembatan flyover Kota Makassar. Kak, aku bersumpah hari ini belum makan sejak pagi tadi. Maukah kakak membeli koran yang saya jual ini? Keluh kesah itu terdengar seperti gemuruh guntur di antara dua gerhana. Di negeri ini benar-benar ada hati yang mati. Kawan-kawanku, itulah mengapa sejak dini puisiku aku didik untuk bersikap dingin. Karena ia lahir di antara keluh kesah serta tumbuh di tengah reruntuhan harapan. Agar puisiku tak goyah oleh bualan kekuasaan. Kau tak bisa memaksaku. Di sini aku tulis segala gaduh. Sekian dan terima kasih. Oke. Udah ya? Iya. Oh ya. Ditanggapi. Oke, mungkin lebih singkatnya, kenapa jarang sekali menulis tentang spiritualitas? Seperti itu ya Kak ya? Iya gitu. Jadi kalau Kak Arul bilang sekitar 2 atau 3 yang beliau dapat, mungkin karena belum dibaca semua Kak. Sekitar 20 sampai 30 tulisan saya Iya. itu berbicara tentang teologi, Sorry. tentang manusia dengan Tuhan. Hanya lagi-lagi saya ramu dalam bentuk puisi. Makanya saya bilang tadi puisi saya itu saya padukan kosmologi, teologi, kemudian apa satunya tadi semiotika, seperti itu. Jadi kenapa tidak bernuansa seperti mungkin Jalaluddin Rumi dan lain sebagainya? Saya juga pembaca setia quote dan tulisan-tulisan Kang Jalal. Jadi Kang Jalal siapa nih? Jalaluddin Rumi. Oh, ada 2 Kang Jalal, Kang Jalaluddin Rahmat atau Jalaluddin Rumi? Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi tulisan saya justru banyak ya tentang itu, tentang ketuhanan, tentang spiritualitas. Sekitar 20 atau 30-an nanti mungkin adik-adik kawan-kawan bisa baca. Demikian Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada kakak, sejak kapan sih kakak itu tertarik dalam dunia penulisan sajak atau puisi ini? Ya, jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut. Langsung. Kalau tertarik dari dunia penulisan, saya dari dulu, dari kecil itu suka menulis, tapi belum mengarah ke puisi. Saya suka menulis cerita pendek, gitu dari sejak SD. Saya suka baca, pada akhirnya saya suka melihat kejadian di sekitar dan saya tuliskan dalam bentuk cerita-cerita pendek. Belum mengarah ke puisi. Kalau ke puisi itu nanti saya kuliah waktu itu di Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi saya dikenalkan dengan senior saya terhadap dunia kesenian. Itu ada Sanggar Fantastik yang ada di Bau-Bau, dimentor oleh Kak Amiruddin Ena. Beliau juga salah satu penulis. Dikenalkanlah saya dengan beberapa bidang kesenian. Tari dikenalkan, teater dikenalkan, drama dikenalkan, termasuk puisi. Nah, pada akhirnya Kak Amir dari melihat potensi-potensi yang ada pada diri saya, beliau sampaikan bahwa Eva tuh cocoknya di puisi, menulis. Maka mulai menulis, memang sudah ada tulisan-tulisan saya tapi masih dapat kritikan banyak waktu itu. Katanya masih menyerupai siapa, ininya belum sesuai, antara sampiran dan isi itu belum sesuai. Nah, karena melihat potensi itu 2009 waktu itu, saya dikenalkanlah dengan beberapa penulis pegiat-pegiat seni di Sulawesi Tenggara, termasuk Sidin Lahoga, termasuk Saifuddin Gani, termasuk saya dipertemukan dengan kawan-kawan pegiat di Sultra waktu itu. Jadi dari setiap kali buat kegiatannya teman-teman waktu itu saya selalu ikut. Belajarnya nulis puisi masih mentok lagi. Gitu, masih apa ya, ibaratnya tuh saya masih meraba-raba. Memang saya bisa menulis, tapi untuk dikategorikan sebagai puisi yang layak baca itu masih jauh. Tapi saya berproses terus sampai pada akhirnya 2018 saya di Unhas ketemu dosen semiotika saya. Saya dijelaskan tentang semiotika, ilmu tentang tanda, bahwa segala sesuatu yang kita lihat, yang kita saksikan itu sesungguhnya adalah teks
adalah simbol yang kita bisa narasikan. Jadi ya tentang laut, tentang pohon, tentang mata orang-orang, tentang senyum orang-orang itu bisa kita narasikan. Melalui semiotika kemampuan menulis saya itu semakin terasa. Maka mulailah saya pede nulis untuk publikasi di medsos pertama. Jadi 1-2 saya publikasi, banyak kemudian senior-senior yang komentari. Katanya sudah publikasi saja, tulis dalam 1 buku kemudian publikasi. Tapi saya masih belum percaya diri lagi. Saya pulang ke Bau-Bau, ketemu senior-senior saya penulis, saya sodorkan tulisan saya, bagaimana ini kira-kira layak publish atau tidak. Oh iya silahkan publish Eva. Saya belum pede lagi. Ketemu terakhir Saifuddin Gani, saya bilang, Om minta tolong lihatkan tulisan saya, kalau layak publish saya mau bukukan. Alhamdulillah Om Puding dari 126 puisi yang saya ajukan 1 yang gugur. Gugur itu karena 2 baris itu maknanya ya, bukan katanya, bukan frasanya, tapi maknanya yang mirip puisinya Sapardi Djoko Damono. Aku mencintaimu seperti api pada kayu yang menjadikannya abu. Itu maknanya mirip dengan itu. Kalau saya matahari kepada, intinya mirip itulah. Tapi saya baca. Yang pendek. Jadi lagi-lagi memang dalam dunia penulisan kita pantang plagiarisme, kita pantang menyontek orang lain. Itulah uniknya karya. Jadi karya itu adalah identitas kita tidak boleh meniru yang lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Karung. Saya coba mempreteli satu-satu dengan cara berpikirku. Misalnya gini, judulnya Hujan Kenangan. Kepada hujan kenangan bercerita tentang kupu-kupu kuning yang hinggap di ujung sepatumu. Saat kita duduk di ujung tepi tebing sebuah hutan, kita telah mendaki cukup tinggi. Tapi aku rindu berbaring di lembah datar dengan cerita sunyi, membelai hijau ilalang liar yang tak sanggup kau patahkan, hingga jua pernah tersungkur kepada perjalanan di atas bukit-bukit. Aku menemukanmu menua dengan banyak kupu-kupu kuning. Aku memesan cinta pada alam hingga gugur daun-daun. Jadi saya coba memvisualisasikan di puisi Hujan Kenangan ya. Di awal saya dapat hanya beberapa kalimat itu saya kurang dapat dalam makna semiotikanya. Kita cerita semiotika karena dirimu tadi menyinggung itu kayak kupu-kupu kuning. Kemudian saya dari tadi beberapa detik lalu memvisualisasi kupu kuning ini apa yang dia maksud gitu dalam bahasa ini. Kalau yang lain itu saya mungkin agak bisa memvisualisasikan dengan cepat. Ini kan dari sajak ini saya bisa tahu bahwa di mana Eva tinggal, walaupun kita tidak kenal. Entah geografisnya seperti apa, hidupnya bagaimana. Dari puisi ini saya bisa tahu, sesederhana itu. Tapi untuk kupu-kupunya saya tidak dapat. Silakan ditanggapi. Terima kasih. Jadi itu tadi bunyinya aku menemukanmu menua dengan banyak kupu-kupu kuning, seperti itu ya. Oke. Jadi itu bercerita tentang seseorang yang menemui seseorang. Jadi orang yang ditemui ini adalah seseorang yang terlalu menyimpan kenangannya, terlalu sayang pada kenangannya, tidak ingin luput dari kenangan itu sampai dia tidak mau membersamai yang lainnya. Maksud saya tidak mau menerima sosok yang baru, seperti itu. Dia terlalu jatuh cinta pada kenangannya sehingga bahkan sampai menua pun dia tidak ingin lupa tentang kenangan itu. Bahkan di sekitarnya itu ya banyak yang kemudian perempuan-perempuan yang ceria, perempuan-perempuan yang sebenarnya mengharapkan, tapi dia tetap setia pada kenangannya gitu. Jadi menemukanmu menua dengan banyak kupu-kupu kuning itu, kupu-kupu kuning itu adalah analogi dari banyak loh darah-darah yang indah, darah-darah yang mungkin bisa mengantar kebahagiaan untuknya, tapi dia memilih setia pada kenangannya, seperti itu. Kenapa identik dengan simbolisasi warna kan berpengaruh juga ya dalam sebuah penulisan. Jadi ada semiotika warna,
yang kemudian kuning itu artinya apa? Kalau tadi kan harusnya hijau dong. Hijau itu tentram, Kak. Hijau itu Itu ketentraman, Kak. Kalau saya. Oh gitu. Ya kalau kuning itu dia lebih ke kemeriahan, keceriaan seperti itu. Kan banyak yang datang menawarkan, sudah di sini sama saya saja pasti kau senang gitu. Tapi dia memilih setia pada kenangannya. Kalau dia bisa bangun Taj Mahal, mungkin dia bangun Taj Mahal versi kedua. Oke. Tapi kenapa saya milih kupu-kupu? Lagi-lagi saya segala sesuatunya itu bernuansa alam, bernuansa hewan-hewan, bernuansa alam, bernuansa alang-alang. Jadi saya tidak milih misal analogi lain. Kenapa sih harus kupu-kupu? Kenapa harus hewan? Itu kan kupu-kupu kan cantik. Kemudian di sekitar kita di hijau-hijau pepohonan dia terdapat seperti itu. Sebelum lanjut mungkin saya minta dari Kakak Eva untuk bacakan puisinya sendiri. Yang dari tadi kan dia ini bukan hanya sekedar penulis, tapi juga pembaca puisi. Jadi dalam ilmu sastra, dalam ilmu kesenian itu memang ada yang sebagai pembaca, ada yang sebagai penulis, itu berbeda. Kalau teman-teman tadi mungkin masih sebatas pembaca, belum produktif untuk menulis sebuah puisi. Mungkin Kak Eva bisa bacakan tulisannya sendiri, yang mana? jadi saya milih nih. Tapi sebelum saya membacakan, saya juga bukan pembaca puisi handal. Kawan-kawan dan adik-adik saya, satu puisi saya persembahkan. Kita pernah bersama. Kita pernah bersama di dalam ruang petak 3x4 samping pohon jambu merah, mengulang kata-kata. Kita pernah bersama di atas rerumputan dekat pondok bambu samping kali kecil, membaca tanda-tanda. Kita pernah bersama di atas daun kelapa pinggiran pantai kampung lama, mendengar suara-suara. Ada kata yang beku, ada tanda yang tenang, dan suara-suara menyeruang, memanggil-manggil sukma yang teduh, yang jatuh cinta pada belantara. Kita pernah bersama. Kita dan semesta adalah tanda yang terbaca. Matamu, mataku adalah tanda semesta. Makassar, 18 Oktober 2019. Terima kasih. Oke, thank you.